kalau mau menggunakan software mencari yang sudah siap pakai seperti tadi, karena lebih ke arah Oke, kestabilannya gitu. kestabilannya. Intinya sih software akuntansi juga harus bisa bertumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tunggu perusahaan itu membesar dulu nih, baru Hmm. aware sama software. Kalau sekarang berbeda atau enggak itu, Pak? Ada nggak sih, Pak, transformasi digital di waktu-waktu tertentu yang kerasa banget nih di Hmm. Accurate sendiri? Transformasi digital sangat kerasa saat pandemi. Apakah AI akan menggantikan software akuntansi? Sebenarnya tidak. Ada satu quotes ya, behind every good business there's always a good software gitu, atau Oh, a good tools gitu. oh. Kembali lagi dengan saya Eka Arianti dari Mitra Aplikasi Bisnis, partner resmi penjualan Accurate Software. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait dengan AI. Di mana kita tahu bahwa AI saat ini sedang marak digunakan di berbagai bidang, baik itu individu maupun bisnis. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai transformasi digital AI. Masih relevankah penggunaan software akuntansi seperti Accurate? Nah, kali ini saya nggak akan berbincang sendirian, tapi akan ditemani oleh Pak Alusius Roy dari Mitra Aplikasi Bisnis. Selamat siang, Pak. Siang. Jadi, Mitra Aplikasi Bisnis ini salah satu Accurate Store yang terlama di Indonesia dari 2009 ya, Pak ya? Ya. Dari 2009 gitu. Sebelum kita bahas tentang AI-nya dan software akuntansi Accurate, kita bakal lebih kenalan dulu lebih banyak sama Pak Roy. Ya. Kira-kira gimana nih Pak perjalanannya di Accurate Store udah lebih dari 15 tahun di Surabaya? Ya. Nah, silakan Pak Roy. Ya, thank you Bu Eka. Mungkin banyak yang ini ya belum tahu saya. Kalau saya sendiri sebenarnya sudah di Accurate dari tahun 2005 sebenarnya. Jadi dari 2005 saya sebenarnya bagian dari Accurate-nya langsung. Saya di Jakarta ya. Store yang saya pegang itu di Jakarta, lokasinya di Kemayoran. Kemudian dari situ baru saya pindah ke Surabaya, dan di Surabaya di 2009 ya itu kita mulai membabat alas lah ya di Surabaya. Berarti belum ada sama sekali atau sudah ada Pak? Sebenarnya sudah ada, cuman mungkin kalau bagi pengguna Accurate yang sudah lama ya tahu bahwa dulu ada Accurate di Golden City Mall, Goci ya. Dari situ kita itu pertama waktu saya ke Surabaya kita bukanya di Galaxy Mall itu. Dari 2009 seiringnya berjalan waktu sampai sekarang sudah cukup lama, 2009 ke 2025 nih berapa, 16 tahun ya? Iya. 16 tahun ya. Kita banyak membantu para pengusaha di Surabaya ya, terutama dalam pembukuannya. Dan kita sejak 2021 berpindah bukan di dalam mall lagi, tetapi sekarang di gedung perkantoran, tepatnya di Java Indoland di Panglima Sudirman. Oke, jadi perjalanan dari 2009 sampai ke 2025 ini udah lebih dari 15 tahun ya Pak ya? Betul. Dan ini satu-satunya store ya untuk saat ini Kalau ya, di Surabaya, iya, ini salah satunya official partner atau official store Accurate, satu-satunya di Surabaya. Satu-satunya di Jawa Timur ya, atau ya bisa dibilang juga ya. Oh, oke. Mengenai ini Pak, perjalanan Accurate Ya. dari 2009 dari Pak Roy di Surabaya, itu kan sekitar mungkin 15 tahun ya Pak ya. 10 sampai 15 tahun ini tuh apakah ada perubahan kebutuhan tentang software akuntansi di perusahaan? Kalau kebutuhan akuntansi mungkin saya akan cerita yang lebih jauh dari itu ya. Mulai dari sejak saya join di Accurate sangat terlihat jelas perubahannya gitu. Kalau kita ngomong zaman dulu, semua orang menginginkan software akuntansi yang dibikin sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Dengan kalian kan mintanya custom gitu ya. Customize. Sekarang pun masih banyak yang minta custom. Tapi kalau kita lihat semakin berjalannya waktu, permintaan itu bergeser gitu. Nggak cuman mereka tidak lagi menginginkan yang custom, tapi mereka sekarang maunya yang langsung jadi siap pakai. Terkadang untuk custom itu dia membutuhkan waktu untuk lebih stabil. Oke, ya. Accurate sendiri sih sudah bisa dibilang sudah 80% lah ya melewati masa itu. Jadi
Accurate bisa dibilang sekarang sudah cukup stabil lah softwarenya ya. Saya nggak akan bilang bug free, tetap ada karena tetap ada pengembangan, tapi dari segi stabilitasnya sudah sangat sangat stabil. Mungkin karena itu juga sekarang banyak pengguna atau pemilik usaha yang kalau mau menggunakan software mencari yang sudah siap pakai seperti tadi, karena lebih ke arah kestabilannya. Kestabilannya. Gitu. Sambil berjalannya waktu juga pengguna Accurate harus mengikuti perkembangan dari perpajakan ya. Perpajakan juga akan berubah. Accurate juga mengikuti perubahan tersebut, mulai dari lapor pajaknya dengan print-printan, ya kita harus menyesuaikan dengan format printout dari DJP, sampai dulu itu formatnya CSV, ya. Jadi dari Accurate harus bisa ditarik keluar menjadi CSV buat dilaporkan. Kalau sekarang lebih ke format XML yang dipakai sama Cortex, ya. Kita kalau ingat di awal tahun tiba-tiba perubahan sangat cepat terjadi. Accurate itu termasuk salah satu yang tercepat juga ya, butuh waktu sekitar 3 minggu kalau nggak salah ya. Itu Accurate bisa mengeluarkan format XML untuk pengguna gunakan untuk lapor ke pajak. Mungkin lainnya perubahan lainnya, dulu lebih banyak customer fokus dengan penjualan secara distribusi ya. Kalau sekarang kita lihat distribusi banyak yang di-cut ya. Banyak penjualan langsung ke end user melalui toko retail langsung ya, toko retail langsung dan toko online. Toko online pun ada yang punya toko online sendiri, ada juga yang dari produsennya ya. Betul, bisa juga yang dari marketplace gitu. Nah, Accurate juga sudah bisa mengakomodasi tersebut. Sistemnya bisa nanti bisa dibilang modelnya kayak sync ataupun ekspor impor ya, untuk melengketkan lah dari dua sistem berbeda tersebut gitu. Intinya sih software akuntansi juga harus bisa bertumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Betul. Accurate sudah bisa mengcover itu semua. Jadi dari Pak Roy yang lihat dari 2005 sampai saat ini memang banyak kebutuhan-kebutuhan yang berkembang, dan Accurate itu sudah menyesuaikan gitu. Betul. Dari dulu memang ada perpajakannya memang ya Pak? Sudah ada dari sejak tahun 2000, waktu saya join 2005 sama sebelumnya pun sudah ada. Tapi memang mengikuti perpajakan pada saat itu. Betul. Kan memang Accurate sendiri ini kan sesuai standar PSAK ya Pak ya? Betul. Jadi memang harus menyesuaikan jika ada update-update tertentu. Betul. Accurate ini kan asli buatan Indonesia ya. Jadi sebenarnya banyak orang berpikir Accurate buatan luar negeri, itu tidak benar. Accurate buatan asli Indonesia. Mungkin karena namanya Pak? Iya, mungkin namanya agak ke barat-baratan ya. Tapi sebenarnya buatan Indonesia, yang bikin adalah developer juga orang Indonesia asli. Kita karena di Indonesia, kita jual ke pengusaha dan pemilik usaha di Indonesia, ya otomatis harus ikutin dengan format laporan ataupun kebijakan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berarti untuk penggunanya sendiri nih Pak, dari 15 tahun itu menurut Pak Roy memang cukup banyakkah di Surabaya sendiri setiap tahunnya? Surabaya lumayan lah ya, lumayan lah. Itu kan kalau misalnya Accurate ini kan memang digunakan bukan yang terus-terusan untuk membeli gitu ya. Dalam artian pasti pengusaha baru yang menggunakan, yang belum pakai seperti itu kan. Berarti memang pertumbuhan bisnis di Surabaya itu juga sejalan sama kebutuhan softwarenya, atau memang enggak terlalu signifikan? Kalau kita lihat dari data bukan dari pengguna Accurate ya, sebenarnya setiap tahun selalu lahir pengusaha-pengusaha baru ya. Di bidang semua lini bidang usaha, maksudnya klasifikasi usaha tetap ada terus gitu loh. Kalau mungkin yang nggak berbeda trennya. Kalau kayak sekarang itu banyak sekali pengusaha yang bermain di bidang F&B malah ya. F&B. Gitu ya. Yang main di marketplace juga makin banyak. Contoh kalau mungkin yang dulu kalau kita ngomong sekitar 2 tahun lalu yang main vape rokok elektrik itu banyak banget itu. Jadi mungkin kalau kita lihat pertumbuhan customer-nya ya tetap ada terus, cuman nanti di bidang mananya yang itu nggak bisa ngomong secara pastinya bertumbuh sama semua ya. Biasanya kan kalau untuk software akuntansi sendiri, kalau setahu saya Pak ya, dulu itu dia tuh tunggu perusahaan itu membesar dulu nih baru aware sama software. Kalau sekarang berbeda atau enggak itu Pak? Masih ada itu yang begitu, masih banyak. Ada ya? Itu tergantung dari karakter pengusahanya ya.
tapi masih ada gitu. Seperti itu masih banyak juga. Oke. Tapi juga sekarang nggak banyak juga yang sudah mulai berubah gitu. Dari Jadi baru pemula gitu udah? baru dia mulai bangun usaha, dia sudah Mhm. tahu saya butuh software Oh, akuntansi. iya iya, oke. Kenapa? Sebenarnya ya lebih ke arah, mungkin banyak juga yang sudah mulai sadar pentingnya untuk lapor, ke pajak, dan dengan laporan keuangan tuh sebenarnya kita bisa tahu lebih jelas ya dan langsung Mhm. kondisi dari usaha kita sendiri gitu. Oh, iya Saya iya. kalau boleh cerita, saya ada customer yang dulu dari manual pindah ke software akuntansi. Heeh. Pada saat dia mulai menggunakan software akuntansi, dia mempertanyakan kevalidan dari Mhm. nilai laporan keuangannya. Eee, selama ini dia manual, dia punya gambaran di kepalanya bahwa saya profit kurang lebih sekian. Mhm mhm. Ternyata setelah pakai software akuntansi tidak segitu nilainya gitu, ya kan. Mhm. Makanya dia menganggap bahwa jangan-jangan ini salah gitu. Oh, oke. Nah itu saya pas ketemu sama customer-nya, eee, kita ngobrol, kita coba bedah. Paling simpel saya cuma bilang ke orang finance accounting-nya atau akuntansinya, apakah semua transaksi sudah di-input? Mhm. Sudah, nggak ada yang Mhm. ketinggalan? Mhm. Tidak. Ternyata selama ini emang perhitungannya salah gitu. Oh, oke Bahwa oke. kenyataannya yang realnya, faktanya bahwa profitnya dia ternyata di bawah dari perkiraannya dia. Nah, Oh, oke. dengan begitu, dia udah dapat data validnya, dia baru mulai menyusun strategi, baru nyusun, planning untuk Betul betul. perusahaannya. Jadi dengan data yang akurat, Mhm yang mhm. faktual, itu baru bisa dapat kalau kita melakukan pembukuan yang baik dan benar, gitu kan ya. Oke. Dan Mhm. akan lebih mudah kalau menggunakan software Software accounting. akuntansi. Oh ya Pak, ini terkait nih perubahan behavior, sebenarnya masih nyambung Hmm, sama yang tadi ya Pak ya. Perubahan behavior selama 10 sampai 15 tahun ini hmm, yang apa namanya, menurut pandangan Pak Roy itu hmm, seperti apa sampai periode terakhir-terakhir ini? Kan kalau misalnya kita balik ke belakang ya Pak ya, hmm, software akuntansi ataupun software ERP dan lain sebagainya itu biasanya digunakan hanya untuk perusahaan-perusahaan dalam skala besar. ya betul. Dimana kalau perusahaan pemula itu belum aware, tapi kan Hmm, tadi kan ada perubahan itu sudah mulai ya Pak ya, yang baru merintis hmm, bisnis tapi sudah mau ya, menggunakan ya. software seperti itu. Nah, menurut Pak Roy, ada nggak sih Pak transformasi digital di waktu-waktu tertentu yang kerasa banget nih di Hmm, Accurate sendiri? hmm. Gitu. Eh, Transformasi digital sangat kerasa saat pandemi, saat waktu COVID itu kemarin ya. Mm-mm. Di mana orang dulu yang kerja di kantor, di mana teknologinya semuanya bersifat lokal area, hanya di satu lokasi yang sama, sekarang harus bisa memenuhi kebutuhan lintas batas ya. Dalam Mm-mm, arti ini kan mm-mm. satu di rumah, satu di rumah yang di sono, di Aksesnya ya, ujung, atau di betul. ujung mana gitu Oke, kan ya. oke. Dan itu kan dituntut juga selain nggak cuma bisa diakses saat yang Mm-mm, bersamaan, tapi mm-mm. juga sekuritasnya, pembatasan aksesnya, Hmm, segala macamnya mm-mm, itu. mm. Nah, itu challenging sebenarnya ya, waktu itu Mm-mm, ya. Dan tapi saya juga, software akuntansi juga itu juga harus berubah gitu. mm-mm, Karena kan nggak mungkin waktu itu kan, kalau kita ingat terjadi pembatasan yang cukup masif, di mana mm-mm. kita nggak Kerja bisa di kantor bergerak ya. dengan Mm-mm, ini mm-mm. ya, terbatas banget. Mm-mm, mm-mm. Nah, Recruit itu hadir dengan Recruit online gitu. Itu juga waktu Hmm, zaman itu kita juga masih peralihan tuh, mulai dari yang versi lama kita yang desktop mm-mm. menjadi online gitu. Tapi Oke. setelah itu terjadi, COVID itu berapa lama ya? Cukup lama ya, 2-3 Tiga, bulan ya? dua tahun. 2 tahun ya? 2 tahunan sih yang mulai WFH seperti Tapi itu. yang sempat di karantina segala macam, yang nggak bisa bergerak itu kan kurang Iya, lebih 2 ada bulanan ya. beberapa, heeh. Di mall-mall Betul. kalau kita ingat tuh sempat berapa 2 bulanan ini ya, sangat Nggak terjadi masuk. pembatasan yang cukup masif ya. Eee, kan ada istilah ya, kalau seseorang sudah terbiasa dalam satu hal selama 2-3 bulan, akan biasanya Oh itu ya, menjadi kebiasaan yang kebiasaan menetap baru, gitu ya. heeh heeh. Nah, Oke. karena sejak itu ya banyak banget customer kita yang mulai beralih tuh, mulai dari desktop mengalihkan semuanya ke online gitu. Online. Mungkin mereka juga udah merasakan sangat efisiennya ya, sangat Mhm. memudahkannya. Nggak cuma dari accurate ya, meeting pun itu kan berubah kan, dari yang onsite menjadi Mhm. online kan Online. ya, Betul pakai betul. Zoom dan segala macamnya. Mhm. Nah, di accurate pun juga sama, berubah mereka dari yang desktop menjadi online Online. gitu. Belanja pun mereka berubah tuh dari yang Iya, datang betul. supermarket menjadi online Online, gitu ya. betul betul.
Jadi akhirnya mungkin behavior-nya otomatis berubah sendiri dari Mhm. kondisi yang terjadi gitu. Oke, jadi pada saat COVID itu sangat kerasa ya Pak ya, tapi Accurate Online itu memang dibuat tahun berapa Pak? Surat online itu kurang lebih sekitar 8, 9 tahun lalu mungkin ya. Saya agak lupa sih. 2016 mungkin ya. 2018. Ya mungkin ya 18. 2018-an. Oh berarti memang sebelum COVID itu sebenarnya Sudah sudah ada ada, Accurate Online, sudah ada. cuman belum terlalu masif, masih banyak orang yang masih nyari yang desktop ya. Mhm. Ya dengan segala pertimbangan mereka. Cuman yang Oke. benar-benar masif baru mulai naiknya cukup eksponensial tuh sejak COVID kan. Gitu. Oke. Nah, kita mulai masuk nih Pak ke era AI nih. Kalau nggak salah era AI itu udah 2 tahunan dari sekarang ya, Betul. 2020 Yang mulai awal ya. ramenya ya, Mhm. tapi sebenarnya AI kan sudah cukup lama juga. Oh sudah cukup lama ya Heeh. ternyata, heeh. Jadi dengan beralihnya tadi dari desktop ke Accurate Online, nah sekarang ini ada bergeser lagi, ada namanya teknologi AI yang bukan sekedar hanya software-software seperti yang kita tahu atau teknologi sebelumnya seperti itu. Nah, ini ada perubahan nggak sih Pak 2 tahun ini dari segi perusahaan atau para pencari software atau apa menurut Pak Roy sendiri? Kalau AI sebenarnya dari dulu sudah ada, saya ulang gitu ya, sebenarnya sudah ada. Kalau kita tahu chatbot ya, Oh, oke. itu sebenarnya masih versi yang sangat sederhananya ya. Ya kita Itu termasuk AI ya? termasuk AI karena kan bisa jawab secara otomatis ya. Oke. Cuman waktu itu mereka benar-benar kayak robot tuh. Iya terbatas. Ya, tapi kalau AI yang sekarang kan sudah kayak manusia ya sebenarnya ya. Udah Itu kayak yang manusia. itu yang buat jauh lebih menarik. Mhm. Gimana dengan di software akuntansi? Apakah AI pengaruhnya seperti apa? AI bisa, Accurate sebenarnya sudah ada AI. Kalau pada belum tahu ya, ada AI bagi pengguna Accurate yang sudah subscribe ya, itu bisa menggunakan fitur AI, itu gratis. Bantuan dari AI-nya adalah dia membantu menganalisa laporan keuangan Bapak Ibu. Nah, apakah AI akan menggantikan software akuntansi? Sebenarnya tidak. AI akan digunakan untuk sebagai pendamping membantu memaksimalkan lagi software akuntansinya. Apakah mungkin nggak seseorang nggak perlu pakai software akuntansi hanya dengan AI saja? Menurut saya sih saat ini belum bisa seperti itu ya. Karena kita mungkin bisa aja nyuruh AI-nya setiap transaksi kita ngomong ke AI-nya bikin laporan ya gitu. Tapi kalau saat kita mau cross check segala macam, tetap kita butuh laporan sebenarnya. Oke, Ya. lebih ke kompleksnya itu agak kurang bisa ya Pak ya selama ini. Menurut saya sih belum ya, belum ke arah sana. Belum ke arah sana. Tapi memang dari perubahan ada AI sendiri 2 tahun ini tidak ada yang berubah ya Pak ya dari permintaan software akuntansi. Tidak ada berubah sama Belum sekali. ada ya. Belum ada yang menyinggung-nyinggung ada nggak nih AI gitu, orang-orang yang belum tahu. Malah menurut saya sekarang karena adanya AI ya, bagi saya AI itu mempermudah ya. Akhirnya banyak orang juga yang merasa untuk menjalankan usaha, saya nggak mau menjalankan usaha dengan pembukaan manual. Karena mungkin sudah terbiasa dengan AI ya. Di marketingnya mereka pakai AI gitu ya. Oh iya. Akhirnya melakukan pembukuan pun mereka tidak mau yang manual, mereka mencari yang lebih mudah. Nah, AI tadi kan sekarang ini hanya baru bisa membantu dia analisa laporan-laporan. Tapi bagaimana dengan pembukuannya, mereka akhirnya tetap menggunakan software akuntansi. Oke, jadi selama 2 tahun ini masih seperti itu masih, ya Pak? Masih. Berarti kan di Accurate sendiri sebenarnya sudah ada fasilitas AI ya Pak ya? Betul. Itu sejak kapan Pak? Kurang lebih 2 tahun terakhir mungkin. 2 tahun terakhir, waktu AI memang marak itu ya? Iya, betul. Nah, AI di Accurate Online sendiri itu di bagian mana Pak? Saat ini hanya di bagian laporan. Jadi akan membantu membaca laporan. Bisa membantu membaca laporan. Tapi apakah dalam artian mungkin ya kalau AI sendiri itu berarti dari data dan angka yang sudah kita input di Accurate, lalu AI-nya membantu menganalisa. Betul. Jadi dia akan membantu menganalisa dari laporan yang sudah terbit ya. Contoh misalnya kita sekarang buka laporan laba rugi. Betul. Nah, AI-nya akan membaca kondisi laba rugi perusahaan ini bagaimana. Apakah contoh mungkin misalnya kok biayamu seperti agak besar gitu ya. Jadi dia akan mungkin bisa memberikan beberapa poin mana yang harus difokuskan atau diperhatikan. Gitu. Nah, apakah memang analisa AI di Accurate Online itu spesifika atau ada keterbatasan? Nah ini yang bagi saya kenapa AI itu bukan menggantikan, tetapi akan membantu
lebih maksimalkan sumber akuntansi. Mhm. Karena AI itu tetap satu tools yang dia akan semakin pintar kalau kita adakan pembelajaran buat dia. Nah itu jadi sebagai operatornya kita harus bisa memberikan informasi yang lebih spesifik. Contoh, Oke. misalnya ini laporan ini terjadi di bidang usaha apa gitu ya. Mhm. Cara kerjanya di perusahaan ini seperti apa. Dan itu nggak Mhm. mungkin bisa langsung dibaca sama AI-nya karena setiap perusahaan pun bisa jadi berbeda-beda. Oh, oke Ya, oke. contoh misalnya saya bidang usaha dagang di mana saya kalau beli barang ke supplier nggak pernah ngutang. Mhm mhm. Saya pernah coba simulasi gitu, ada beberapa AI yang mengatakan bahwa itu tidak wajar gitu. Padahal kan Mhm. sekarang terutama sejak zaman Covid ya, itu udah semua transaksi hutang piutang tuh hampir nggak ada tuh malah. Tetap ada ya, cuman Mhm mhm. lebih Minim. lebih prefer semuanya mainnya cash di depan gitu. Oke. Nah, mungkin bagi AI tertentu masih menganggap bahwa itu nggak wajar gitu. Nah, itu kan harus Mmm. dijelaskan supaya mereka dari AI-nya sudah tahu ada kebiasaan baru gitu. Oh, oke. Jadi, perannya AI adalah sebagai alat bantu ya, bukan untuk menggantikannya. Oke. Nah, dengan melihat fungsinya ya, Pak, Mhm, ya, apakah memungkinkan nih menurut Pak Roy sendiri, suatu hari AI akan menggantikan fungsi sopir akuntansi secara penuh? mmm, Jadi ibarat kata orang sudah nggak butuh lagi tuh sopir akuntansi, begitu. oke. Kalau ngomong begitu berarti nanti larinya jadinya apakah perusahaan nanti masih membutuhkan karyawan jadinya kan ya? Karena kan dengan AI Mmm, sudah jalan semua. mhm. Tapi kalau kita tarik mundur agak cukup jauh lagi ya, ini pertanyaan ini sebenarnya dulu muncul pada saat awal-awal munculnya sumber akuntansi. Mhm Orang-orang mempertanyakan, berarti kalau saya ada sumber akuntansi, saya nggak membutuhkan akuntan dong, gitu mhm kan? Nyatanya kan tidak gitu. mhm Nyatanya adalah sampai sekarang pun tetap ada akuntan, mhm tetap ada mhm. bagian finance. Sumber akuntansi digunakan untuk membantu kerja mereka, ya, menjadi Mmm, lebih cepat, menjadi lebih akurat ya, mhm mhm menjadi lebih efisien, sebenarnya itu kan. mhm mhm. Menurut saya ke depan AI pun akan seperti itu, gitu. Bukan untuk Mmm, menggantikan, tapi untuk membuat kerja menjadi lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Menurut saya oke. begitu ya, Mhm gitu. mhm. Apakah nanti dengan cara penginputan menjadi lebih cepat, pengecekan lebih eee, efektif gitu Mhm kan ya, mhm. menurut saya seperti itu. Kalau mau menggantikan saya rasa sih tidak sampai seperti itu sih. Setidaknya di 10 tahun ke depan pun ya tetap software akuntansi pasti akan masih banyak Betul betul. dicari ya. AI itu sekarang itu untuk bisa bekerja, kalau misalnya Ibu Eka tahu AI ya, itu butuh prompt namanya ya. Prompt Betul. itu kan harus, perintah eksekusinya. Mhm. Tetap yang melakukan prompt harus tetap operator, manusianya gitu. Betul betul. Jadi ya balik-balik lagi tadi saya bilang, AI pasti akan digunakan untuk membantu kerja dari manusianya, bukan Oke, menggantikan manusia. menggantikan Nah, manusianya. tugas kita adalah kita harus belajar menggunakan AI untuk membantu kerja kita gitu. Mhm mhm. Apalagi kalau kita lihat secara general, secara umum ya Pak ya, di negara kita ini masih berkembang kan, Mhm, teknologi juga. Dan itu juga mempengaruhi behavior-nya, maksudnya para pengusaha mhm, kan, betul. itu juga banyak sekali yang belum menggunakan software bahkan. Sampai saat ini pun Setuju setuju setuju. Mungkin agak melenceng jauh ya, mhm tadi waktu, Ibu Eka nanya soal accurate ya, mhm perkembangan kita nih banyak berkembang maaf ya ini ya, sejak generasi lama menurunkan usianya generasi yang baru nih. Generasi baru mungkin dengan kebiasaan behavior, eee, dan ilmu teknologi zaman sekarang mhm. mereka Oh memiliki iya iya. kecenderungan untuk inginnya semuanya lebih cepat dan lebih mudah. Mhm Saat itu mhm. terjadi, pasti transfer teknologi Mhm. ke satu usaha itu kan juga terjadi gitu. Oke Nah, saat itu terjadi ya pasti perubahannya muncul gitu. Nah, oke kalau untuk AI pasti begitu juga nanti, oke. Jadi memang peralihan ya, Pak, ya? kalian pasti. Nah, setelah kita berbincang-bincang Hmm, tadi ya, Pak, ya, kurang lebih, memang AI ini kan belum bisa menggantikan, ya, software akuntansi. Khususnya ini kita di sini bicara accurate dan mungkin software akuntansi masih sangat dibutuhkan ya, Pak, ya. pasti. Kalau kita lihat mungkin 10 tahun ke depan itu masih sangat Mhm, dibutuhkan ya. Nah, kalau menurut Pak Roy sendiri ada tips nggak Pak seputar untuk para pelaku usaha khususnya Bapak mhm, Ibu sekalian itu tentang kayak membangun sistem keuangan seperti apa atau memanfaatkan teknologi gitu di ya zaman era ya, seperti ini? mmm, kalau untuk,
bukan cuma untuk sekarang atau 10 tahun ke depan ya Bu Eka ya. Sebenarnya untuk selamanya sih seseorang pengusaha pasti membutuhkan software akuntansi gitu ya. Kenapa sih butuh software akuntansi? Karena itu cara paling simpel, paling mudah dan paling cepat untuk menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan dengan laporan keuangan tadi kita bisa tahu kondisi real dari usaha kita sendiri gitu ya. Apakah sehat ataupun kita harus melakukan sesuatu untuk memperlancar dari perusahaan tersebut gitu loh. Jadi kalau tips saya jika ada seorang pengusaha yang menjalankan usahanya, yang pertama adalah setup dulu sistem pembukuannya. Memanual boleh sih, saya nggak masalah kalau memanual. Cuman pada saat Anda sudah berkembang, pasti Anda membutuhkan suatu alat bantu yang membuat pembukuan Anda menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, saat itu terjadi, saat ini yang terbaik tetap software akuntansi. Ya memang bisa Excel ya, tapi bagi saya software akuntansi akan lebih baik. Kenapa? Karena ada pembatasan akses, ya. Bisa nyimpan rekor transaksi bertahun-tahun. Ada customer kita sudah pakai Accurate lebih dari 10 tahun, ya masih bisa dilihat semua gitu. Oke. Tapi kalau kita Excel ya, akan lambat ya, karena dia kan nge-load segala macam. Bisa jadi row-nya nanti bisa sampai ini bisa nggak ada batasnya nih, jadi tentunya. Betul. Tapi kalau software akuntansi itu kan lebih memudahkan. Oke. Jadi terutama kayak sekarang ya, transaksi sudah nggak cuman bergantung sama retail sampai ke marketplace, dan kita tahu kalau orang sudah main di marketplace dan transaksinya itu jalan, wah itu mengerikan transaksinya ya, bisa satu hari bisa ratusan invoice gitu. Itu kalau nggak ada alat bantu yang memudahkan, itu pasti kekacauan sendiri. Mungkin ada satu quotes ya, behind every good business there's always a good software gitu, atau a good tools gitu. Jadi nggak mungkin satu usaha bisa jalan dengan baik tanpa alat bantu yang tepat juga gitu. Nah mungkin Accurate bisa hadir di situ buat para pengusaha. Nah, untuk perusahaan kan mungkin berbeda-beda ya Pak ya, bidang usahanya seperti apa, terus permasalahannya seperti apa, dan bisa diterapkan di Accurate seperti apa. Siap. Nah, kalau dari Accurate Store sendiri bisa memfasilitasi itu nggak Pak untuk kita layanan diskusi? Betul. Itulah fungsi kita di sini ya. Mungkin di luar sana juga ada banyak penjual Accurate ya. Cuman nanti kelebihan kita di sini adalah kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan sebagai pre-sales ya. Kita sarana diskusi bagi customer untuk memastikan apakah Accurate ini cocok atau tidak di usaha bapak ibunya gitu ya. Silakan undang kami untuk demo presentasi dan berdiskusi. Kita nggak batasin juga waktunya, tanpa biaya juga ya. Kita bisa ngobrol banyak di situ. Saya udah usahanya di bidang ini, kira-kira nanti saya bakal butuh Accurate seperti apa gitu ya. Memastikan ya Pak ya, memastikan cocoknya enggak gitu. Kita akan ngomong apa adanya ya. Kalau emang tidak bisa, kita bilang tidak bisa. Kalau bisa, kita pasti bilang sebaiknya menggunakan. Nah mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang mungkin membutuhkan software akuntansi atau memang sudah punya software akuntansi tapi belum bisa mengcover sepenuhnya, mau coba untuk diskusi dengan tim Accurate, kita bisa ya Pak ya melayani. Pasti bisa. Tidak hanya di Surabaya ataupun Jawa Timur. Ya. Tapi juga sampai ke Indonesia Timur bisa ya. Nah, Anda bisa menghubungi kami melalui nomor yang tertera di video ini, atau nanti kita juga akan tuliskan di deskripsi. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita bahas tentang AI dan software akuntansi sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Roy atas waktunya. Nanti kita coba untuk buat video tentang tema-tema yang lebih menarik lagi ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap menonton channel YouTube kami, Mitra Aplikasi Bisnis. Jangan lupa share, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.